Hari ini, gue mau ngomong jujur. Bukan soal gaji lo yang kurang, tapi soal uang lo bocor tanpa lo sadari. Lo mungkin mikir, kalau gaji gue naik, pasti hidup gue lebih aman. Salah fatal. Karena orang miskin sekalipun bisa kaya, asal tahu cara nutup kebocorannya. Dan satu hal yang jarang orang sadari, yaitu bukan barang mahal yang bikin bangkrut, tapi kebiasaan kecil yang lo anggap gak masalah. Lo penasaran kan? Kenapa kok hidup lo kayaknya kerja, gajian, habis, ulangi lagi. Tahan dulu, karena setelah lo nonton ini sampai selesai, lo bakal sadar selama ini bukan hidup yang jahat, tapi kebiasaan lo yang bocor. Gue mau cerita, ada seorang anak muda, sebut aja namanya Yoga. Gajinya 5,2 juta di kota besar. Hidupnya terlihat normal, gak mewah, tapi juga gak sengsara. Setiap bulan, dia selalu ngerasa, gak tahu kenapa ya, uang gue habis mulu. Bahkan, dia sempat nyalain kerjaannya dan bilang, kayaknya kalau gue pindah kerjaan yang gajinya 10 juta, hidup gue bakal berubah. Padahal yang dia gak sadar adalah bukan jumlah uangnya yang salah, tapi kebiasaannya yang diam-diam ngeborong dompetnya pelan-pelan. Sama kayak ember, mau diisi 10 liter, 50 liter, atau 200 liter, kalau bawahnya bocor, ya tetap kosong. Gue yakin lo juga pernah ngerasain hal ini. Lo hemat di awal bulan, tapi jebol di tengah atau akhir bulan. Lo bilang cuma 15.000 kok, tapi beli berkali-kali. Lo ngerasa butuh healing, tapi lupa bayar tagihan. Lo tersinggung kalau dibilang boros, tapi riwayat transaksi lo full makanan, kopi, dan ongkir. Dan yang lebih lucu, kita sering merasa diri kita hemat cuma karena kita nggak beli barang mahal. Padahal kebocoran itu bukan dari barang mahal, justru dari hal-hal yang kecil yang nggak kerasa. Contoh kebiasaan bocor yang sering dianggap normal. Yang pertama, pesan makanan online, padahal bisa masak atau beli dekat rumah. Yang kedua, ngopi setiap pagi bukan karena butuh, tapi karena branding lifestyle. Yang ketiga, self-reward, padahal belum ada effort yang benar-benar dicapai. Yang keempat, overthinking sebelum beli barang 500.000, tapi sama sekali nggak mikir untuk transaksi 25.000 sebanyak 20 kali. Yang kelima, beli sekarang, mikirnya nanti. Nah, kalau ini semua lo rasa familiar, selamat, kebocoran itu nyata. Tapi tunggu dulu, kalau semua orang ngalamin ini, kenapa cuma sedikit yang berhasil menutupnya? Nih ya, dengar baik-baik. Orang miskin bukan cuma kekurangan uang, tapi salah strategi mengelola uang.
Sementara orang kaya bukan selalu punya uang lebih banyak, tapi ngerti gimana cara menghentikan uang keluarnya. Ini rahasianya. Kebocoran paling berbahaya bukan yang besar, tapi yang kecil dan sering. Kayak keran netes. 1 tetes, 2 tetes, 10 tetes, 100 tetes. Sehari masih dikira wajar. Seminggu mulai terasa. Sebulan baru bikin panik. Dan inilah paling bahaya di era digital. Karena duit sekarang mengalir bukan dari kantong, tapi dari sentuhan layar. Klik sama dengan bayar. Swipe sama dengan hilang. Diskon muncul sama dengan logika mati. Jadi, kalau lo ngerasa hidup semakin mahal, padahal gaji naik, itu bukan inflasi doang, tapi kebocoran yang gak pernah lo sadari. Masalahnya bukan lo bodoh, lo cuma gak pernah diajarin. Kita balik lagi ke yoga. Semua orang lihat dia baik-baik aja. Kerja, nongkrong, ketawa, update story. Tapi mereka gak ada yang tahu. Setiap akhir bulan, dia ngelamun sambil lihat saldo. Dia pernah coba catat pengeluaran, tapi cuma bertahan 3 hari. Dia pernah uninstall aplikasi belanja, tapi balik lagi. Dia pernah janji gak jajan kopi lagi, tapi lewat outlet langsung tergoda. Sampai suatu malam, dia ngomong ke dirinya sendiri, "Gue capek. Kok hidup rasanya lari, tapi tetap di tempat." Dan itu momen penting, karena perubahan baru dimulai ketika rasa sakit jadi lebih besar daripada rasa nyaman. Orang kita masuk solusi yang gak ribet, gak teori tinggi, dan bukan motivasi doang. Yang pertama, bikin 3 kotak finansial sederhana. Kotak wajib untuk tagihan, transport, dan makan normal 50%. Kotak aman untuk tabungan dan darurat 20 hingga 25%. Kotak nikmat untuk nongkrong, self reward, jajan, dan shopping 25% hingga 30%. Bukan berarti lo nggak boleh bahagia. Lo cuma ngasih batas biar nggak bocor. Yang kedua, pakai sistem tanya 6 detik sebelum beli. Coba tanya, kalau bukan karena impuls, apakah gue masih akan beli ini besok? Kalau jawabannya nggak yakin, jangan beli. Yang ketiga, uang nikmat pindahin jadi cash. Buat jajan dan hiburan, jangan pakai e-wallet kalau lo sulit kontrol. Yang keempat, bikin invisible wallet. Pisahin rekening dan sembunyikan aplikasinya biar gak gampang dicek. Karena ingat, uang lo itu kayak air. Dia akan mengalir ke tempat yang paling gampang. Gue mau lo ingat kalimat ini. Kaya bukan soal seberapa cepat lo dapat uang, tapi seberapa sedikit yang hilang tanpa alasan.
Dan semakin dewasa kita, bukan yang paling kaya yang menang, tapi yang paling sadar kemana uangnya pergi. Kalau lo pernah ngerasain hal yang sama, setidaknya lo nggak sendirian. Tulis cerita lo di kolom komentar. Gue pengen baca, karena mungkin cerita lo bisa jadi pelajaran buat orang lain. Terakhir, kemiskinan bukan cuma karena uangnya habis, tapi karena kebocorannya gak pernah lo sadari. Dan keputusan buat nutup bocornya mulai hari ini ada di tangan lo.